Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nanda Putra Fajar. Saya masih bersekolah di SMK Negeri 4 Jakarta. Saya masih kelas 11 dan jurusan saya Teknik Komputer dan Jaringan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah OSI layar bekerja. Sebelumnya, kita harus lebih tahu dahulu apa itu OSI layar. OSI layar adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui sebuah protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Sedangkan OSI sendiri memiliki kependekan dari Open System Interconnection yang dicetuskan oleh the International Standard Organization atau yang biasa disebut dengan ISO. Dengan cara membagi komunikasi jaringan 7 lapisan, dengan lapisan 1-4 dinamakan lapisan bawah atau media layers, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan, serta lapisan 5-7 disebut dengan lapisan atas atau host layers, yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi. Pada layar teratas, layar ini dinamakan application layer. Layar ini merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data. Application layer di sini berfungsi untuk menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu mengakses jaringan, serta menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol yang ditempatkan pada lapisan ini menggunakan HTTP, SMTP, NFS, dan sebagainya. Berikutnya, layar kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layar ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data yang disebut dengan presentation layer. Fungsi utama pada layer ini yaitu mentransfer data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application. Pada layar ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Protokol dari layar ini yaitu Redirector, Software, Virtual Network Computing, dan Emotextop Protocol. Lanjut dengan Session Layer. Layar ini mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti memelihara atau malah menghancurkan koneksi. Di layar ini terdapat protokol name recognition, NFS, dan SMB. Sesuai dengan namanya, transport layer ini merupakan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi dari layar ini yaitu memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang telah hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju klien dengan lancar. Pada layar berikutnya ada network layer. Fungsi utama dari layar ini untuk membantu mendefinisikan alamat Internet Protocol atau biasa disebut dengan IP, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Fungsi lain dari layar ini yaitu membuat header pada paket-paket data dan melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi host berjalan pada layar ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Pada lapisan berikutnya, pada OSI layer yaitu data link layer, merupakan salah satu layar terpenting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame, pengamatan perangkat keras seperti halnya Media Access Control Address atau MAC address, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi seperti hoop, bridge, repeater, dan switch layer. Layer ini memiliki dua level yaitu Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Layer ini merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Ya, sesuai dengan namanya, physical layer.
Layer ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware. Layer ini memiliki fungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, dan mendefinisikan line card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Oke, telah selesai pertemuan kita kali ini. Kita sudah membahas bagaimana cara oscillator bekerja. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi dan dapat dicerna dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.